Halo teman-teman, masih sehat? Hari ini saya mau analisa tentang bisnis kopi kenangan. Kenapa kopi kenangan? Karena minggu kemarin mereka baru dapat Series B funding dari Sequoia India dan investor yang lain. Dan nilai investasi itu sebesar 109 juta US dollar, itu hampir dengan 1,6 triliun rupiah. Dan ini udah kali kedua Sequoia India invest di kopi kenangan. Sebelumnya mereka juga invest di Series A funding itu sebesar 20 juta US dollar. Dan saya percaya ini udah mencipta rekod toko kopi lokal yang mendapat dana yang paling besar dari VC di sejarah Indonesia. Jadi kita coba analisa kopi kenangan punya keunggulan apa sehingga Sequoia India dan investor lain mereka sanggup invest dana triliunan ke kopi kenangan. Jadi hari ini kita coba analisanya. Kalau VC mau invest di satu perusahaan atau startup, dia ada banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang penting, dia harus lihat perusahaan startup tersebut dia di pasar yang luas atau yang kecil. Ini kayak kolam ya. Kalau kolamnya kecil, ikannya gak bakal jadi besar. Makanya VC mereka itu suka cari startup yang potensi. Oke, dia semua VC emang harap ikan kecil yang saya invest hari ini pada masa depan dia bisa jadi ikan paus. Jadi reward ke dana investasi mereka itu ya akan jadi sangat-sangat bagus. Cuman kesempatan ini emang gak umum. Oke, makanya kalau ikan itu bisa jadi ikan hiu pun itu udah sangat lumayan. Kalau ikan paus itu udah kayak unicorn. Oke, coba kita ambil contoh ya. Sequoia India, dia pernah invest di banyak perusahaan di Indonesia. Ada yang unicorn lagi, seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka. Mereka punya persamaan yang ada persamaan, yang itu dia punya pasar yang luas. Mereka lagi menggarap pasar yang luas. Contoh, Gojek dia di transportasi, di food delivery. Tokopedia di e-commerce, Traveloka di travel, di lifestyle. Ini pasar ini sangat luas di Indonesia dan lagi berkembang. Jadi VC emang mereka suka cari startup yang di bidang industri ini. Cuman kadang kalau saking banyak kompetitor itu juga sulit karena kita nggak tahu ikan mana yang akan menang, kan? Jadi kita coba ambil contoh ya, kopi kenangan dia di pasar kopi kan. Kalau kopi kita tahu ya, kebanyakan orang Indonesia itu penggemar kopi. Saya bisa bilang setengah jumlah penduduk Indonesia minum kopi setiap hari. Oke, mungkin bisa lebih dari estimasi saya. Dan sebenarnya dia bukan kayak nasi padang atau martabak, ya kan? Kita bisa minum kopi setiap hari, tapi kita nggak mungkin makan nasi padang setiap hari, makan martabak setiap hari, itu bisa kolesterol, ya kan? Jadi apalagi kopi itu dia bukan saja umum diterima di Indonesia, orang Asia Tenggara juga suka. Saya orang Malaysia, saya suka minum kopi, saya minum kopi setiap hari. Dan kopi kenangan saat mereka berdiri, target mereka itu emang bukan cuma di Indonesia, dia targetnya mau langsung masuk ke Asia Tenggara juga. Makanya VC Sequoia mereka suka dengan VC itu, kopi kenangan punya potensi yang besar, makanya mereka taruh dana itu. Siapa tahu ikan kecil itu bisa jadi ikan paus. Sekarang kita sudah tahu ya, pasar kopi Indonesia itu sangat luas. Tapi perusahaan kopi itu juga banyak. Ada kopi kenangan, Fore, Janji Jiwa, Tuku Kopi, dan lain-lain.
Kenapa Sequoia dan VC lain pilih Kopi Kenangan? Menurut saya ada 2 poin yang penting. Poin pertama itu di tim startupnya. Jadi tim startup itu sangat penting karena VC itu dia harus kenal dulu backgroundnya dan pengalaman co-foundernya gimana, sama CEO-nya, CMO-nya, COO, CTO itu juga dia harus tahu orang itu background dan pengalamannya gimana. Karena orang-orang ini akan menentukan perusahaan itu dia pada ujungnya dia bisa sukses gak. Jadi kita ambil contoh di Kopi Kenangan. Co-foundernya juga CEO, orangnya namanya Edward Tirtanata. Dia lolos kuliah di Amerika, pernah kerja di EY, Big Four audit firm. Jadi background finance-nya sudah strong. Dan pada usia muda, umur 27, dia sudah buka usaha baru. Namanya Lewis and Carroll. Mungkin kalian juga pernah lihat di shopping mall. Konsepnya kayak cafe, tapi dia jual beraneka jenis teh. Cuma kelasnya kelas premium. Jadi bukan saja dia punya finance background, dia sudah punya pengalaman di industri F&B juga. Kita lihat orang lain lagi ya, ada COO-nya. COO itu James Prananto, juga lolos kuliah di Amerika, pernah kerja di MNC, terus pernah masuk ke high management level di MrAladdin.com. Itu kayak platform pesan tiket pesawat seperti Traveloka. Jadi James juga punya pengalaman di IT, di e-commerce. Ada lagi co-foundernya juga CMO, namanya Cynthia. Cynthia pernah jadi kepala marketing di Sephora, di Uber, di Shopee. Jadi pengalaman di e-commerce, di marketing itu udah sangat bagus. Nah dari sini kamu bisa lihat CEO di startup sebenarnya dia gak harus ngerti ya semuanya. Oke, kita juga ada CEO yang bisa ngerti semua hal, tapi wajar ya seseorang itu dia cuman bisa pakar di profesional di sesuatu bidang. Oke, mungkin CEO-nya dia lebih hebat di finance, di operation, dia nggak ngerti IT, tapi nggak apa-apa, dia bisa dapat partner yang ngerti IT. Jadi tim startup itu sebenarnya kombinasi partner. Kamu kurang apa, saya bisa backup. Jadi kita saling melengkapi. Nah buat VC, dia harus tahu timnya, karena tim itu akan menentukan dana yang dia invest itu bisa berbuah gak. Jadi dia mau tahu apa yang dijanji sama tim startup itu mereka bisa eksekusikan gak. Makanya dia harus lihat backgroundnya dan pengalamannya. Jadi kalau pengalamannya makin bagus ya, VC itu dia kasih uang juga lebih yakin. Oke, kita habis bahas tim perusahaan. Sekarang kita bahas bisnis modelnya. Itu poin kedua. Pasar kopi Indonesia ya ada 2 segmen sebelumnya. Kalau buat orang kantor atau orang kampus mereka tahu. Biasanya minum kopi di mana? Ada Starbucks yang 1 gelas itu 40.000. Oke, kalau terlalu mahal ya mereka minum kopinya di kantin. Mereka minum kopinya di Starling, Starbucks keliling. 1 gelas cuma 5.000, 8.000. Nah ini ada celah pasarnya. Kopi Kenangan masuk ke segmen menengah. Jadi dia mau tawarin kopi yang berkualitas tapi affordable. Customernya bisa minum setiap hari. Tapi caranya gimana untuk kasih produk yang kualitas tapi lebih murah dari yang Starbucks? Ya makanya mereka menerapkan konsep grab and go. Nah kalau ngomong konsep grab and go, saya harus kenalin satu perusahaan Cina lagi. Oke, namanya Luckin Coffee. Kenapa? Karena bisnis model Kopi Kenangan sama dengan bisnis model Luckin Coffee. Oke, saya jelasin dulu ya. Luckin Coffee dia pernah mencatat rekor perusahaan yang paling cepat IPO.
dari dia bikin cabang pertama sampai IPO cuman 18 bulan. Kita harus tahu ya, perusahaan kopi yang terbesar itu siapa? Starbucks. Starbucks sudah masuk ke Cina sudah 20 tahun, dan dalam 20 tahun dia sudah buka 4.100-an toko di Cina. Luckin Coffee dia udah buka 3 tahun, sekarang jumlah tokonya hampir capai 7.000 toko. Dalam 3 tahun Luckin Coffee sudah menyalip Starbucks dengan jumlah tokonya. Tapi itu bisnis modelnya emang beda ya. Kalau Starbucks dia lebih menekankan ruangan ketiga, third place policy. Jadi kalau kamu ngefans sama Starbucks, kamu selain ada rumah, kamu selain ada kantor, ruangan ketiga kamu di Starbucks. Oke, kamu nongkrong, kamu baca buku, kamu kerja di sana. Itu kayak rumah kedua kamu. Nah, Starbucks untuk menyediakan ruangan ketiga ini, dia harus bikin suasana yang nyaman, betah buat kita. Terus dia harus siapin tempat yang lebih luas, lebih banyak staff untuk layanin kita. Jadi modalnya pasti lebih berat, jadi wajarlah ekspansinya lebih lama. Oke, kita coba lihat konsep yang lain, yang Luckin Coffee dan kopi kenangan juga sama. Mereka pakainya konsep grab and go. Jadi kamu tinggal pesan terus kamu take away, kamu jarang minum di tempat. Makanya mereka gak butuh ruangan yang luas. Jatuhnya nanti sewanya juga lebih kecil. Dengan modal yang sama, itu cukup buat Starbucks buka satu toko. Tapi buat Luckin Coffee atau kopi kenangan, mereka bisa buka beberapa toko. Ada side topik ya. Belakangan ini emang ada skandal accounting, kayak ada penjualan pemalsuan penjualan di Luckin Coffee. CEO dan COO-nya terpaksa resign dari Luckin Coffee. Tapi itu tidak menghambat perkembangannya. Sampai sekarang Luckin Coffee tetap maintain setiap hari buka 15-20 toko baru di Cina. Kita coba lihat ya di kopi kenangan. Kopi kenangan sudah punya 200 outlet, mungkin lebih sedikit. Dan CEO-nya Edward udah mengklaim kopi kenangan bisa jual 3 juta cup kopi sehari. Kita coba lihat Luckin Coffee dan kopi kenangan, mereka mulai pada tahun yang sama, 2017. Tapi Luckin Coffee sudah IPO tahun kemarin. Dengan bisnis model yang sama, kamu bisa bayangkan tim kopi kenangan itu mereka akan menjadi sangat semangat dan excited. Karena dengan bisnis model yang sama, Luckin Coffee sudah berhasil IPO. Kopi kenangan juga akan IPO. Dan target mereka itu di tahun depan. Saya nggak tahu sekarang ada pandemi COVID, mereka bisa jadi tunda nggak? Dari awal itu planningnya di tahun depan IPO. Kalau buat Sequoia, mereka juga semangat. Kenapa? Karena di Luckin Coffee, karena Sequoia dia salah satu VC yang terbesar di dunia. Hampir banyak unicorn ada posisi saham Sequoia. Dia udah pernah lah invest di unicorn. Cuman di Luckin Coffee dia nggak dapat kesempatan itu. Oke, karena Luckin Coffee dia punya tim manajemen sendiri, dia punya tim VC sendiri. Jadi dia nggak buka untuk kesempatan investasi untuk VC yang lain. Jadi orang lain nggak bisa main. Jadi Sequoia udah miss kesempatannya di Cina. Sekarang dia lihat ada Luckin Coffee di Indonesia, dia pasti nggak mau miss. Makanya dia udah 2 kali dia udah suntik dana. Dia mau pastiin kopi kenangan akan jadi pesaing terbesar untuk Luckin Coffee, dan pesaing besar ini akan dominasi pasar Asia Tenggara. Ini tujuan Sequoia. Dia mau kopi kenangan menjadi player yang terbesar di Asia Tenggara. Terus kita lihat ada terus
kalau kamu pikir VC itu kalau invest di kopi kenangan cuman karena kopinya doang, berarti mungkin kamu pikirnya belum menyeluruh. Oke? Kenapa? Karena kopi itu sebenarnya sesiapa ya, mungkin perusahaan yang mungkin skala yang besar, mereka juga bisa bikin kopi yang bagus. Oke? Tapi kenapa VC dia invest di kopi kenangan kalau bukan cuman untuk kopinya? Setiap startup yang diinvest sama VC, mereka sangat mementingkan satu hal yang penting, itu database. Startup itu dia mampu gak untuk mengumpulkan database customer yang sangat bernilai. Makanya kamu lihat kopi kenangan mau di Luckin Coffee juga, mereka punya aplikasi pemesanan. Oke, aplikasi itu emang memudahkan customernya. Mereka tinggal pesan kalau kopinya udah jadi, dia tinggal ke cabangnya, tokonya, dia ambil kopinya, terus udah. Itu buat customernya bisa lebih menghemat waktu. Kalau buat kopi kenangan, dengan aplikasi itu, dia bisa kumpulin data customernya. Oke, datanya seperti customer itu biasanya suka kopi apa, dia seminggu dia beli berapa kali kopinya, terus setiap kali beli dia beli berapa cup. Jadi dari sini dia akan analisa datanya, dan itu buat dia ke depannya dia bisa keluar banyak strategi lagi. Dia bisa jadi dia keluarnya produk yang baru, ada snack, ada teh. Mungkin dia lihat lokasi ini banyak customer, gak cukup satu toko itu gak cukup, dia harus buka satu toko lagi untuk support penjualannya. Bisa jadi aplikasi kopi kenangan itu dia bisa jadi ada e-wallet, right? Orang bisa taruh saldo di dalam, terus dia bisa belanja. Dia bisa jadi dia jadi platform, jadi dia orang lain, customernya bukan cuman bisa beli kopi, dia juga bisa beli produk yang lain. Jadi ada banyak kemungkinan kalau startup itu dia punya database yang customer yang luas. Oke, jadi itu menurut saya itu sangat penting. Terus ada satu lagi persamaannya. Sering ya saya lihat ya wawancara di YouTube ya, wawancaranya sama CEO Kopi Kenangan. Di bawahnya ada banyak orang komen, bang, saya mau beli franchise Kopi Kenangan itu berapa ya, gimana ya? Mereka nggak tahu Kopi Kenangan itu dia nggak buka franchise. Oke? Mereka buka toko sendiri, dia manage sendiri. Kenapa dia nggak buka franchise? Soalnya kalau dia buka franchise, dia susah maintain kualitas produknya. Oke, kadang-kadang untuk takaran susunya berapa, terus ice kopinya mau taruh berapa banyak, itu kalau mau sering koordinasi terus sama owner franchise-nya, itu sangat repot. Makanya mendingan mereka buka sendiri, dia kontrol kualitasnya. Cuman kalau dia mau buka sendiri, manage sendiri, dia pasti butuh dana yang besar. Karena targetnya dia mau buka 1000 toko di tahun depan. Nah, dananya dari mana? Ya, makanya ada bantuan dananya dari VC. Itu fungsi VC untuk membantu startup untuk kembang cepat dalam waktu yang singkat. Saya lihat ini keunggulan Kopi Kenangan. Saya juga pengen bahas sedikit tentang kondisi sekarang. Saya pernah download aplikasi Kopi Kenangan. Saya juga pernah lihat teman-teman saya, banyak customer Kopi Kenangan itu, mereka sebenarnya pesan kopi itu mereka pesannya lewat GoFood, GrabFood. Mereka belum jarang pakai aplikasi Kopi Kenangan untuk pesan kopi. Kalau begitu, berarti trafficnya itu kebanyakan dari platform yang lain.
kalau trafficnya dari platform yang lain, berarti itu sebenarnya bukan customer kamu. Kamu susah analisa, kamu nggak dapat data customernya. Ini saya lihat mungkin kekurangan aplikasinya. Dan sekarang ada dia juga ada pesaing yang besar, Foray juga dapat dana dari VC juga, cuman dia nggak sebanyak Kopi Kenangan. Tapi cara ekspansi Foray itu juga sangat agresif, makanya sangat penting Kopi Kenangan harus jaga mutu produknya. Jadi biar setiap toko itu rasa kopinya bisa konsisten sama. Saya juga makanya saya pikir mereka dapat dana investasi yang minggu kemarin itu, dia pasti dia buat mau kembangin aplikasinya, terus dia pasti mau launching, mungkin ada launching produk baru, dan dia pasti mau buka lebih banyak toko untuk capai 1000 toko itu di tahun depan. Kita coba lihat tahun perkembangannya gimana tahun depan. Semoga lah kita bisa lihat perkembangan yang bagus. Jadi video sharing saya sampai sini hari ini. Kita ketemu lagi. Bye bye.